Shalom, anugerah Tuhan Yesus Kristus atas kita sekarang sampai kekal, amin. Saudara, kalau kita rajin mengikuti renungan Kahal, maka hari ini adalah sambungan dari sharing saya yang lalu, yaitu tentang melayani Tuhan adalah kemustahilan. Karena ternyata untuk bisa melayani Tuhan, kita harus mengandalkan berkat Tuhan itu sendiri. Nah, hari ini kita akan tengok satu doa yang sangat terkenal, fenomenal, yaitu doa Yabes. Kita akan baca 1 Tawarim 4 ayat 10, saya akan bacakan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan doanya, permintaannya tersebut. Saudara, doa Yabes ini fenomenal karena sederhana, ditujukan pada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan. Nah, pada sharing saya yang lalu kita mendapati bahwa rupanya berkat Tuhan atas umatnya ini adalah fondasi sejati dari hubungan Tuhan dengan manusia, dengan umatnya. Faktanya adalah manusia tidak bisa melakukan apapun tanpa berkat Tuhan, tanpa pemberian, tanpa anugerah Tuhan, dan puncaknya tanpa Tuhan tidak akan ada manusia. Nah, kalau kita sudah berpijak pada kebenaran ini dan sangat meyakini bahwa keseluruhan hidup kita ini semata-mata hanya kemurahan Tuhan saja, itu kuncinya, maka kita bisa memahami kedalaman makna doa Yabes ini dari sudut pandang kebenaran Kristus. Nah, pertama, saudara, untuk bisa menerima berkat Allah menurut ayat ini, maka kita tidak di dalam posisi terpisah dari Allah. Itu kuncinya. Apa itu terpisah dari Allah? Yaitu semua yang tidak kudus, semua yang telah jatuh dosa, termasuk Yabes. Nah, sekarang kalau Yabes sendiri termasuk orang yang telah terpisah dari Allah karena jatuh dalam dosa, bagaimana mungkin doa Yabes bisa didengar oleh Allah dan dikabulkan? Bukankah sejak Adam jatuh, seluruh manusia berdosa, terpisah dari Tuhan. Tapi kemudian bagaimana mungkin Yabes bisa berdoa pada Allah? Nah, inilah yang disebut sebagai kasih karunia Tuhan di dalam perjanjian lama. Bahwa sekalipun manusia itu sudah berdosa, Tuhan terus mengaruniakan anugerah, kemurahan, dan kasih karunia. Dalam hal ini terhadap Yabes. Ini adalah titik awal bagaimana seseorang itu bisa berkenan dan berseru pada Allah, yaitu hanya melalui kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia, seseorang tidak akan menerima berkat Tuhan. Dan yang lebih mengerikan lagi, orang-orang yang tidak menerima berkat Tuhan, artinya juga dia terpisah dari Allah. Dan terpisah dari Allah itu jelas artinya kematian dan kutuk. Jadi meskipun secara ragawi hidup, tetapi di dalam pemandangan Allah ada dua jenis manusia di dunia ini, yaitu dia yang menerima kasih karunia dan mereka yang tidak. Nah, dalam perjanjian baru, yaitu di dalam darah Kristus Yesus, Tuhan sudah melimpahkan kasih karunia-Nya. Barang siapa percaya pada Yesus Kristus, ia dikaruniai kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, itu Yohanes 1 ya, Yohanes 1:12. Nah, saudara, maka langkah awal untuk bisa menerima berkat Tuhan seperti yang Yabes terima, tidak ada jalan lain, yaitu menerima kasih karunia Yesus Kristus. Tanpa Yesus kita terkutuk, mati, terpisah dari Tuhan. Kita menjalani keinginan kita sendiri, memutuskan untuk tidak menyukai Allah, dan itulah kematian. Tetapi di dalam Yesus kita menikmati segala kelimpahan.
segala berkat surgawi, diangkat menjadi anak-anak Allah, tinggal bersama-sama dengan Allah sebagai Bapa, bahkan saat sekarang ini. Nah, saya akan bacakan lagi 1 Tawarim 4:10. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ada beberapa hal yang diminta oleh Yabes. Berkati aku berlimpah-limpah ya Tuhan, perluas daerahku, sertai aku, lindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, kalau kita amati doa Yabes ini, cross reference atau bandingkan dengan doa Bapa kami, maka saudara akan mendapati hal yang sama. Di dalam doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan, ada berkat yang diminta. Berikan roti kami hari ini, seperti itu ya. Kemudian ada perluasan wilayah yang diminta. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Perluasan wilayah kerajaan. Saudara, kalau kita minta perluasan wilayah kita, pengertiannya ya jangan kembali sempit. Minta rumah yang luas, bisnis, kejayaan pribadi, bukan. Tetapi kembali kepada pengertian yang benar, iman yang benar, bahwa perluasan daerah anak-anak Allah adalah sama dengan juga perluasan wilayah terang terhadap gelap. Perluasan kerajaan Allah di dunia ini yang kudus di tengah dunia yang sudah jatuh, supaya segala penjuru bumi semua lutut bertelut, lidah mengaku, menyembah, memuliakan Tuhan. Kemudian ada sertai lindungi dari malapetaka, jauhkan dari kesakitan. Nah, bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan kita doa yang sama? Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, inilah pengertian doa Yabes yang benar, bahwa memang seseorang yang telah dianugerahi sebagai anak-anak Allah, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, setiap hari kita mesti berlutut berdoa dengan yakin dan percaya betul-betul bahwa satu-satunya yang dapat menopang hidup saya hanyalah semata-mata berkat Tuhan saja. Maka untuk itu kita berdoa, minta supaya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah dalam keyakinan yang benar, yaitu segala berkat Tuhan ini yang akan membuatku berkenan di hadapan Tuhan. Minta Tuhan memperluas daerahmu, sebab terang kerajaan Allah harus menyinari seluruh bumi, harus menyinari semua sektor dalam hidup kita, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, semua. Minta penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dari segala serangan musuh, malapetaka, dan pekerjaan setan. Dan doa-doa ini harus jadi fondasi hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa kita itu tidak bisa dan tidak boleh mengandalkan diri dan manusia di hadapan Tuhan. Karena itu semua kutub Yeremia 17:5. Maka dari itu hanya berkat Tuhan. Minta dengan iman, minta dengan percaya, supaya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Sebab tanpa berkat Tuhan, kita tinggal dalam kutub. Saudara, saya pernah mendengarkan doa Yabes ini diajarkan secara keliru dan cenderung menyimpang dan berbahaya. Yang model pertama, doa Yabes ini diajarkan keliru, yaitu untuk memuaskan nafsu, segala ketamaan hati. Nah, ini akan dikabulkan seperti Yabes. Membuat pengikutan Tuhan itu menjadi suatu pengejaran yang fana dan murahan. Nah, pengajaran keliru ini diajarkan bahwa manusia itu semata-mata bertujuan untuk memuaskan keinginannya sendiri. Nah, ini tidak betul, saudara. Tapi ada kekeliruan yang berikutnya, yang diajarkan bahwa doa Yabes ini adalah doa yang membahayakan, yang akan membuat hati orang menjadi tamak serakah,
mengejar kefanaan ini pun keliru. Mereka tanpa pengertian iman, ada orang Kristen yang menghakimi ketika doa Yabes ini dinaikkan. Saudara, sekarang ini kan doa Yabes ini ada lagunya, sederhana dan mudah diingat. Nah saudara, dua kekeliruan ini harus kita luruskan. Karena doa Yabes adalah doa yang dikabulkan Tuhan bagi anak-anak Allah. Bahkan setelah kita memahami bahwa ternyata Tuhan Yesus pun mengajarkan doa dengan makna sama. Maka artinya melalui doa, hubungan kebergantungan kita dengan Bapa Surgawi akan menjadi nyata. Bahwa segala seluk-beluk kehidupan orang percaya adalah murni bergantung kepada berkat Tuhan. Maka di sini firman Tuhan mengajarkan bahwa berkat Tuhan tidak dapat difahami sebagai semacam berkat jin lampu Aladin atau pesugihan-pesugihan yang fana. Tetapi benar bahwa berkat Tuhan adalah fondasi hubungan dan perkenan Allah terhadap anak-anak Allah di dalam Kristus. Amin. Saudara, mari kita selalu bersyukur, selalu minta berkat Tuhan setiap hari, bahkan setiap waktu. Ingatlah Tuhan, sebab tanpa berkat Tuhan, tanpa Tuhan tidak ada kehidupan. Tanpa berkat Tuhan tidak ada perkenanan Tuhan. Tanpa berkat Tuhan kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan manusia, itu tidak boleh. Mari ubah keyakinan kita hanya pada kekuatan Tuhan. Berdoa, berharap hanya pada Bapa di surga. Minta berkat yang melimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.